Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, Arif, ya, Keluh, sama Siva ya, sudah mau ikut di perkuliahan hari ini, live session ya, di mana kita akan bahas pertemuan 7, membuat API untuk login dan CRUD produk ya. Create, read, update, delete untuk bagian produk. Nah, tentu kalian harus sudah menyelesaikan di pertemuan 6, di mana kalian sudah membuat API untuk endpoint registrasi ya, karena nanti di login ini kita pakai sebelumnya sudah registrasi lalu dipakai untuk login ya. Jadi harus selesai itu dulu. Oke, saya sambil share screen dulu ya, saya jelaskan urutannya. Saya akan bareng-bareng ya nanti. Ini walaupun saya sudah selesai, nanti saya hapus lagi untuk mengulangnya. Oke, sebelum masuk ke coding, saya akan jelaskan sedikit tentang konsep dari MVC, ya, Model View Controller. Hampir di semua framework itu pasti menerapkan konsep MVC, ya, baik itu di Laravel, CodeIgniter, dan lain-lain, ya. Pasti ada MVC-nya. MVC ini dibangun hasil dari konsep Object-Oriented Programming, ya, di mana MVC ini diklaim bisa lebih bagus dari sisi performa, ya, dari proses menampilkan data dan sebagainya, ya memang tentu lebih bagus ya. Kalau kita jabarkan, MVC itu singkatan dari Model View Controller ya. Model itu bertugas mengatur data ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan data akan masuk di model. Ya. Yang hubungannya ke database, yang hubungannya mengambil data, menyimpan data, itu bagiannya model. Lalu yang berhubungan dengan tampilan, HTML, CSS, ya, itu ada di view. Semuanya ada di view. Ya. Dan yang mengatur bagaimana user itu mintanya apa sih? User itu mintanya misalkan tampilan homepage. Ya. Nanti si controller inilah yang mengatur. Menarik data dari model, dan mengirim data ke model, lalu menerima data dari model, dan merendernya ke view. Nah, itulah yang ditampilkan di user. Kalau kita lihat di sini, di skema ini ya, ini kita bisa lihat seperti ini, cara membacanya. User itu memberikan request ya ke controller. Ya. Controller akan meneruskan request tersebut ke model. Model mengambil data dari database, ya. Setelah dapat, model mengembalikan respon ke controller. Lalu controller merendernya menjadi sebuah tampilan, view. Lalu view diterima lagi oleh user. Jadi logikanya seperti itu. Ya. Bisa nggak Pak, kalau misalkan nggak perlu pakai model, langsung aja dari controller ke database? Jawabannya bisa. Ya, tentu itu tidak sesuai dengan best practice dari MVC ya. Kalau seperti itu hanya controller saja ya. Mungkin bukan MVC, tapi C sama V-nya doang ya, controller dan view. Lalu bisa nggak sih Pak nggak usah pakai view? Jawabannya ya bisa ya, sebenarnya bisa. Ya. Kita langsung aja dari controller langsung menampilkan output, ya bisa. Tapi hal itu akan sangat memberatkan controller ya, ketika kita meminta request ya, klien meminta request
tentu proses di dalam controller akan semakin berat. Ya. Dengan pembagian seperti ini, membagi ke kelas, tentu prosesnya secara bersamaan bisa lebih cepat. Ya, itu adalah konsep dari MVC yang nanti akan diterapkan di hampir semua framework ya. Kalau kalian belajar Laravel, Lumen, CodeIgniter, Angular ya, dan sebagainya pasti menerapkan MVC. Tetapi untuk pembuatan API itu kita tidak menggunakan view ya. Tidak menggunakan view, maksudnya tidak menggunakan view dalam bentuk GUI ya. Misalkan yang tampilan seperti homepage ya, about us ya, beranda itu tidak. Di sini untuk API itu hanya menggunakan controller dan model ya. Jadi nanti view-nya itu berupa data JSON. Jadi masih berupa data ya. Data JSON yang itu dihasilkan dari controller ya. Jadi itu yang akan kita pelajari di sini. Melanjutkan dari pembuatan API, kita sudah membuat registrasi ya, dan sekarang kita akan buat member. Yang pertama kita lakukan adalah membuat file baru dengan nama member.php di folder model. Ya. Ini saya akan coba hapus dulu, hapus data ya yang sudah saya buat biar saya praktek langsung di sini. Jadi kalian juga bisa langsung ya dipraktekkan. Sambil saya jelasin, kalian juga bisa sambil mempraktekannya nanti ya. Jadi bareng. Saya hapus dulu member sama produk. Lalu model. Lalu root yang di web.php. Oke, sekarang kalian bisa membuka Visual Studio Code-nya ya. Nanti mungkin saya akan melihat ya hasil codingan kalian, jadi nanti kalian bisa share screen. Yang pertama, sesuai yang di modul ya, kalian bisa sambil baca modulnya. Kita akan buat nama filenya member.php di model. Ya. Kalian bisa buka di app, ya. App, lalu HTTP. Oh, ini untuk controller. Nah, untuk model di folder model ya. Kita sudah bikin model namanya registrasi. Kevin Hernando. Dia mau masuk ya, tapi dia belum daftar. Abaikan ya. Silakan dibuat nama filenya, caranya klik model seperti ini, lalu klik new file, member.php. Aturannya di sini harus diawali huruf besar. Nah, seperti ini. Ya. Buat mempercepat, kita bisa kopas aja dari model registrasi. Kita paste di sini. Kita ganti nama kelasnya jadi member. Lalu sesuai yang di modul ya. Kita nggak batasi field-nya. Tabelnya member. Ya, seperti ini lalu di-save.
Ya, silahkan dicoba. Oke, saya lanjutkan ya, kalian bisa sambil mencoba. Ya, itu cara cepatnya ya, tapi kalau kalian mau ngetik ya, silakan buat latihan, buat menghafal. Di sini kita pakai library dari Eloquent ya, di sini. Jadi Eloquent itu kalau kalian search di Google, salah satu library yang ada di Laravel ya, itu untuk proses mempercepat query ya. Jadi kan kalau kita PHP murni itu kan biasanya MySQL query ya, bla 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 itu kan panjang ya. Tapi dengan Eloquent ini sudah dibantu ya dengan mempermudah ya. Misalkan kalau kita mau ambil data ya nanti tinggal di sini tinggal membuat variabel yang akan diambil ya. Kalau $table itu untuk nama tabelnya. Ini ada aturannya. Dokumentasinya ada di Lumen ada. Ya. Kalian tinggal cari aja Eloquent Lumen ya, di Google. Setelah buat member ya, selanjutnya adalah membuat model login. Nah, di model login ini kita bikin satu file lagi, namanya login.php. Nah, di sini kita juga bisa kopas ya, biar cepet lah. Tinggal ganti login. Dan kita kasih fillable ya, atau fill yang akan dibatasi ya. Seperti yang diregistrasi ini, protected fillable. $fillable. Ini berupa array. Ya. Ini sesuai yang di database tabel member ya. Ada member underscore ID dan out key, authentication key atau kunci autentikasi. Jangan lupa titik koma. Lalu save ya. Oke, kita sudah bikin dua model ya, member dan login. Ya. Kalau member ini nanti fungsinya untuk menampilkan data semua ya yang ada di member yang sudah daftar kita bisa tampilkan. Dan untuk login ini untuk membuat session login ya. Jadi setiap yang login itu akan terdata out key-nya. Jadi setiap yang login nanti akan membuat out key ya. Jadi nggak bisa tanpa membuat out key ya. Nanti unauthorized ya statusnya. Sampai sini sudah? Arif? Sudah? Sudah, Pak. Arif sudah? Ya, sudah. Oke. Galuh, gimana? Sudah, Pak. Oke. Syifa, sudah? Di unmute dulu ya. Syifa, gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini masih gampang lah ya, masih sedikit codingannya. Ya, silakan dicoba dulu. Nah, tadi di sini
ada member ya, tabel member. Nah, ini tabel member ini kalau yang create di sini dia melalui endpoint yang registrasi ya. Jadi kalian harus sudah ada registrasinya. Nah, kalau yang tadi login itu menggunakan tabel member token ya. Member ID outkey. Ini berarti member token ya di sini. Tabelnya member token. Ya, benar ya. Berarti member token ya, saya salah. Kurang yang di login ya. Nah, yang di tabelnya member token, labelnya member ID, sama outkey. Oke, saya lanjutkan ke controller. Membuat controller login dengan nama login controller ya. Oke, selanjutnya kita buat controller di folder http controller ya. Nah, ini produk saya hapus dulu. Oke, kita bikin file namanya di sini login controller.php. Ya. Selanjutnya kita kasih PHP pembuka. Lalu kita tambahkan namespace app /http controller. Nah, yang akan dipakai di sini tentu untuk login kita pakai model ya. Use app /model login ya. Model login. Dan model member dipakai enggak? Member ya, karena nanti kita akan cek ke data membernya. Use app model member. Ini kalau kalian nggak muncul seperti itu, kalian bisa install yang namanya extension ya di sini. Namanya PHP Intellepence. Nah, di sini ya, Intellepence. Ini saya sudah install. Jadi dia kayak ngebantu kita untuk munculin sugestinya. Balik lagi ya. Lalu karena kita mau pakai HTTP request ya, kita bisa lihat yang registrasi controller. Jadi ngoding itu nggak selamanya hafal ya, tapi kalian yang minimal tahu ya, tahu, dan kalau hal-hal yang wajib hafal ya hafal. Tapi kalau yang sulit dihafalkan minimal ya tahu ya, dan sisanya itu kan searching ya, searching, googling ya, atau melihat dokumentasi. Kita pakai use HTTP request sama hash ya. Kita bisa kopas dari registrasi controller, masukkan di sini. Lihat di sini agak sedikit apa ya, warnanya itu kayak ada warna putihnya, itu nggak putih banget ya, ini kayak ada shadow gitu, karena memang belum kepake ya ini. Jadi kalau menggunakan namespace ini, dia kalau yang dipakai baru aktif ya. Kelas, kita bikin kelas login controller extend controller, lalu buka kurung tutup ya. Lalu kita bikin
method namanya login. Public function login, kurung, kasih parameternya. Kita ambil semua request dengan bantuan library request, lalu kita bikin dia menjadi variabel request. Nah, cara bacanya kayak gitu. Jadi request ini dari mana? Dari sini, si request-nya ini. Dari si punyanya si request ya. Kalau kita deketin ya ada caranya nih. Class request ya, namanya di sana namanya class request. Jadi kalau kita mau panggil nama kelasnya request. Oke, sampai sini. Nah, pada saat login ya, pada saat login itu kan kita ngetik email ya, email dan password. Berarti kita harus tangkap itu. Nah, ini logika kalian harus seakan-akan sedang melakukan itu ya. Jadi kita tangkap dulu ya, kita bisa sini kasih komentar ya. Ambil inputan dari form ya, atau dari web atau dari aplikasi nanti ya, dari form login ya tentunya. Kita buat variabel, misalkan $email. Nah, kita ambil menggunakan si request ya, yang sudah kita variabelkan ya. Ini request yang di sini. Request input ya, jadi inputan dari request-nya klien kita ambil dengan namanya email. Jadi si formnya klien itu nanti harus name-nya email, nggak bisa kalau misalkan yang lain ya. Lalu satu lagi password. Ini variabel bebas ya. Kalau variabel itu bebas. $request input. Nah, ini name dari password yang ada di form login. Ya, ini harus sama dengan yang di form login nantinya ya. Nah, ini kita sudah ambil dua-duanya. Setelah kita ambil, kita akan cek nih. Kita akan cek di tabel member. Apakah si email itu ada? Nah, kita bikin variabel lagi. Member ya, ini bebas juga. Misalkan kalian mau variabelnya cek ya, cek login atau apalah yang bebas ya. Lalu kita panggil member. Nah, member ini dia dari modelnya member ya, member yang dari modelnya si member. Kan tadi di model member itu kita ngambil data dari tabel member. Nah, kalau di Eloquent bisa gunakan member query. Nah, seperti ini. Jadi, kita akan membuat query ya untuk si tabel member. Gunakan di sini kalau sesuai modul ya, first where atau where yang pertama ya. Jadi, bisa seperti itu. Lalu datanya di sini berbentuk array. Email sama dengan, nah seperti ini dia $email. $email itu dari variabel ini, email yang diambil dari inputan email. Jangan lupa titik koma, lalu kalau sudah tidak ada error berarti kemungkinan benar ya. Setelah kita cek ya, kita bisa ini kan kita ngambil ya, kita bisa cek if $member sama dengan null. Jadi kalau null itu dia menghasilkan kosong ya atau null. Jadi kalau null kita akan berikan dia return. Return sebuah pesan ya. Hasil respon maaf $this respon hasil. Nah, respon hasil ini ada di controller.php ya. Jadi kita memberikan respon ke controller.php.
Responnya di sini kodenya 400 ya. Kode 400 itu biasanya ya error ya. Error lah ya. Lalu false. Dan datanya di sini karena null ya. Null itu kan berarti kan nggak benar ya. Atau emailnya nggak ada gitu. Bisa dengan string email tidak ditemukan. Atau misalkan email salah atau email tidak terdaftar ya, boleh. Lalu kalau ada gimana Pak? Kalau ada, kita cek passwordnya benar nggak? Ya. If ya, karena passwordnya itu kan di hash ya, di hash. Jadi kita juga harus menghash password tersebut. Nah, di sini kita kebalikannya membuat sebuah validasi kalau tidak sama ya. Jadi validasinya nanti kalau tidak sama. Ini saya kasih komentar ya di sini. Kalau tidak ditemukan ya atau nol atau kosong. Nah, ini dia melakukan ini ya. Selanjutnya di sini kalau passwordnya salah atau tidak sama ya. Berarti bagaimana di sini adalah tidak hash ya. Tidak hash, hash itu diambil dari library hash. Nah, di sini pakai function check ya. If hash check $password ya. Password itu berarti dari passwordnya si yang diisikan ya. Koma $member itu dari tabel member ya. Kita member lalu ambil passwordnya. Nah, ini jangan sampai bingung. Ya, jadi kalau tidak sama dengan, kalau passwordnya salah ya atau tidak sama ya dengan perintah atau fungsi negasi ya, tanda seru di sini di depan hash. Tapi kalau tanda serunya dihilangkan berarti sama ya, passwordnya sama. Nah, kita akan memberikan validasi kalau passwordnya itu tidak benar ya. Passwordnya itu tidak benar ya, berarti kita kasih negasi. Return $this respon hasil. Nah, respon hasil. Sini kodenya bisa 400 juga ya, error. False. Lalu password salah, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita validasinya udah 2. Selanjutnya, kalau memang sudah melewati 2 validasi itu, kita akan membuat yang namanya outkey. Jadi menyimpan data ke tabel member token. Menyimpan data ke tabel member token sebelum dia memberikan request ya. Sebelum memberikan request hasil. Jadi kan kalau ini sudah dilewati, ini kan berarti sudah benar ya. Emailnya ada, passwordnya berarti benar. Ya, email ada, password benar. Ya. Baru nanti dia masuk membuat sebuah outkey ya. Caranya kita bisa membuat variabel $login misalkan ya. Sama dengan login. Nah, login ini dia diambil dari model login. Create ya, seperti yang registrasi, create. Ya, create. Lalu kita kasih data berupa array ya. Nah, seperti ini. Member ID sama dengan
Ya, kalau di modul itu member ya, lalu ID. Ini jangan bingung, kenapa itu $member lalu ID, Pak, dari mana? Member itu kan ngambil data dari tabel member. ID itu field-nya. Ya, kita ngambil ID-nya di sana. Lalu out key, ini kunci keamanan ya, ibaratnya seperti itu. Itu akan nanti di generate menggunakan random string. Kita bisa buat dulu random string. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan buat random string ya. Oke, kita buat random string-nya dulu, nggak apa-apa. Ini lihat garis lurus di public ya. Nah, kita bikin satu lagi di sini. Public. Karena random string ini diaksesnya hanya oleh kelas itu, maka pakainya private. Bisa pakai private. Cuma bisa pakai public juga nggak apa-apa ya. Private function random string namanya. Lalu kita kasih parameter length ya, misalkan length sama dengan 100. Jadi ini kita kasih nilai default dia 100. Ini kurang titik koma. Random string. Ini masih ada error ya, karena belum dipakai semua. Kita lanjutkan. Setelah random string, kita buat juga karakter ya. Ini variabel karakter. Itu isinya sebuah karakter acak. Kalian bisa masukkan bebas ya. Bisa hanya huruf ya. Bisa angka, huruf ya. Angka kecil, angka besar. Maaf, huruf kecil, huruf besar ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi jangan double ya. Lalu bisa besar juga. Nah, bebas ya. Saya tidak batasin ini. Ini belum aktif. Random string. Kalau di modul, OR-nya besar. Benar ya, random string. OR-nya besar ya. Selanjutnya kita buat variabel namanya panjang karakter. Ya, panjang karakter ini untuk menghitung panjang karakter kita gunakan strlen. Ini salah satu function dari PHP untuk menghitung jumlah karakter. Yang mau dihitung karakter dari variabel karakternya ya. $panjang karakter. Setelah itu kita buat variabel kosong ya, karena nanti akan ada perulangan untuk variabel str. Nah, kita buat nilai default-nya dulu kosong. Setelah itu kita gunakan for $i sama dengan 1 titik koma, $i lebih kecil dari $length titik koma, $i plus plus. Dia increment ya, berulang. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam string str, titik sama dengan nih, jangan lupa ya. Titik sama dengan. Selanjutnya panggil karakter $karakter seperti ini. Lalu kita random. Kita random dari 0 ya, sampai panjang karakter dikurangi 1 ya. Dari 0 $panjang karakter kurangi 1. Oke.
Lalu di sini return $STR. Jadi dikembalikan lagi STR. Oke, sekarang ini sudah dibuat ya. Lanjut untuk melakukan pengecekan. Nah, kalau dia tidak login ya, jadi kalau dia tidak melalui tahap ini, nah dia akan muncul error. If ya, tidak $login, kita kasih return $this respon hasil, kodenya bisa 401 ya, atau 403 forbidden. Ini false statusnya, lalu datanya unauto resetnya, atau akses tidak diperbolehkan gitu. Oh maaf, ini kurang this ya. $this random string. Oke. Ya, jadi kalau tidak melalui proses pengambilan ya berarti kan tidak melakukan ini, dia unauthorized ya, atau aksesnya diblok. Tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Ya, kalau melewati itu, kita buat data respon ya. $data. Nah, ini responnya. Token, berarti ini $this random string ya, koma, lalu user, di sini usernya kita buat array lagi, dibagi di dalamnya ada ID, ID diambil dari $member, ID, field ID-nya. Lalu ada email, diambil juga dari $member atau tabel membernya. Kita ambil emailnya. Oke. Dirapikan juga ya. Lalu kita return. Kembalikan return $this respon hasil. Kalau berhasil dia kodenya 200 ya. Oke ya. Statusnya true, datanya $data. Oke. Nggak ada errornya, nggak ada yang merah-merah ya. Artinya sementara ini di dalam pembuatannya tidak ada masalah ya, tapi nanti pas pengujiannya nggak tahu. Sampai sini, silakan dicoba dulu. Atau bisa coba sambil share screen salah satu, biar saya tahu sampai mana. Siva mungkin bisa share screen. Ini saya stop ya. Jadi ngodingnya biar kita tahu ya, yang lain tahu. Nanti gantian. Ya, sudah semua ya, Siva nggak ada error ya. Oke, Siva pakai Sublime ya. Oke, yang lain, oh Arif keluar ya. Galuh, sudah sampai mana? Bisa share screen? Oke. Ya.
Oke, di sini tadi coba di yang di login. Di data itu kamu pakai login out key ya? Tokennya dari out key. Ini saya ngikutin yang dari modul, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Bisa ngambil dari yang out key. Kalau yang seperti yang Galuh coba, ya itu jadi prosesnya dia sudah diinputkan baru diambil ya. Tapi kalau kalian langsung pakai random string, berarti pakai random stringnya. Jadi tidak ngambil lagi di outkey-nya. Ya. Tapi sama ya, karena kan satu kali proses random string itu menghasilkan satu string yang sama ya. Oke, nggak apa-apa. Arif keluar lagi. Arif ada? Sudah sampai mana Arif? Oke, ini saya coba praktekkan dulu ya yang di Postman-nya. Kita coba pengujiannya. Silakan dicoba di Postman-nya ya. Postman. Oke. Pertama kalian pilih metodenya yang post ya, karena kita akan mengirimkan request. Lalu tujuannya, URL-nya, oh ya, sebelum kita ke pengujian berarti masih satu lagi yaitu merouting ya, membuat root supaya bisa /login. Membuat root di folder root ya. Silahkan di folder root web.php. Nah, ini saya sudah buat root ya. Hampir sama seperti registrasi, hanya yang dipakai controller login controller dan fungsinya login. Ya, jadi jangan lupa di routing dulu. Setelah di routing baru kita coba di postman. /login. Ya, hampir sama yang seperti registrasi, berarti kita pilih yang body, lalu x www form URL encode, key-nya atau name-nya kalau di form ya, itu kan berarti email, ya, lalu ada password. Kita harus tahu dulu email yang kita sudah registrasikan. Ya. Nah, di sini email yang sudah saya registrasikan ade@gmail.com ya. Misalkan ini ya. Lalu passwordnya itu 123. Nah, ini kalian harus tahu dulu ya. Kalian login, ya tentunya sebelum login harus daftar dulu yang registrasi ya. Atau dilihat di tabel member. Setelah itu kita send ya. Coba ya. Oke, ada error ya. Nggak masalah ya kalau ada error. Random string, $random string. Undefined property, $random string. Saya balik lagi ke Oke, ini kurang ya. Karena dia function harus ada kurung buka, kurung tutup. Oke, $random string ya. Sudah benar. Coba lagi ke Postman. Send. Oke, sudah berhasil. Oke, azan dulu ya. Sebentar kita tunggu.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini hasilnya seperti ini ya. Kodenya 200, oke. Statusnya true, datanya ini dia mengembalikan token dan user ID ya. ID email. Ya. Coba dipraktekkan ya. Ini saya stop screen. Siva mungkin bisa sudah di Postman-nya ya, dicoba di Postman. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Lalu Galuh coba. Oke, Galuh juga sudah ya. Token, oke. Sip. Satu lagi, Arif keluar, belum masuk lagi. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah membuat untuk API endpoint login ya. Dan sudah berhasil semuanya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat API untuk endpoint produknya. Jadi menampilkan, mengedit ya, mengupdate, menginsert, lalu mendelete ya. Ya, untuk membuat
crude product, kita pertama bikin model, ya, silakan sambil dipraktekkan ya. Di model, folder model namanya product.php. Oke, kita masuk ke model, bikin model namanya product.php. Ini kita bisa kopas ya. Kita ganti produk, tabelnya produk ya. Tabelnya produk ya, benar. Di sini kode produk, fill label-nya, nama produk, dan harga. Oke, save. Setelah itu kita bikin controller di folder controller, produk controller.php. Nah, seperti ini. Namespace-nya app/http controller ya. Kita use model, si modelnya produk ya pastinya. Model produk. Dan HTTP request. Dari Illuminate HTTP request. Oke. Lalu kita bikin kelas namanya produk controller. Extend controller. Lalu yang pertama kita buat adalah menginputkan produk baru ya, atau create ya. Kita bikin public function create, lalu variabel parameternya request kita ambil semua. Oke. Lalu pada saat membuat, kan waktu itu kita di Flutter kan ada isian, ya, ada isian ya. Pada saat di Flutter yang tampilan input produk, kan kita mengisikan kode produk ya, nama produk sama harga. Nah, itulah yang kita ambil nantinya ya. Sementara nanti pakai Postman dulu. Nah, inputannya berarti di sini kode underscore produk ya. Misalkan name-nya namanya kode underscore produk, kita variabelkan ke dalam variabel namanya kode produk. Lalu nama produk ya. Ini variabelnya bebas kalian. Request input nama underscore produk. Satu lagi harga $request input harga. Oke, ini sudah kita ambil semua. Lalu kita masukkan ke dalam database ya. Ya, memasukkan dan memasukkan dan mengambil nantinya ya. Jadi yang sudah di insert itu langsung diambil gitu. Langsung tampil. Kita bisa bikin variabelnya atau variabel di sini insert ya. Ini saya bikin beda ya. Insert produk. Ini diambil dari si model produk ya. Create ini buat insert ya.
apa yang akan di-insert? Nah, di sini kita lihat dulu di tabel database field-nya. Kode produk, ya, field kode produk, kita isi dengan variabel kode produk, ya, supaya isiannya masuk sini. Lalu nama produk kita isi dengan variabel nama produk. Dan field harga kita isi dengan harga. Oke, jangan lupa di bawah sini ada titik koma. Nah, ini sudah nih. Jadi kita bisa kasih tanda di sini. Insert data ke tabel produk. Lalu kita return. Ya, kita return misalkan return $this respon hasil, kodenya 200, true, statusnya ya, true. Lalu datanya berarti $insert-nya. Ya, ini beda dengan yang di modul ya. Kalian bisa, intinya pemahaman kalian harus sama ya. Oke. Nah, sudah ya. Selanjutnya ini untuk function create ya. Selanjutnya kita akan buat list. Kalau list itu menampilkan semua data. Ini lebih gampang. Di bawah tutup kurung yang ini. Ya, dilihat ya garisnya. Kalau di Visual Studio Code ada garisnya, lebih enak. Kita bikin public function list. Ini nggak usah pakai parameter. Lalu kita bikin produk. Ini variabel. Ambil produk all. Nah, ini fungsinya Eloquent ya. Lalu langsung return $this respon hasil, kodenya 200, statusnya true, datanya $produk ya. Oke, gampang ya. Ini untuk list. Lalu untuk selanjutnya show ya. Show itu menampilkan detail. Ini bisa kalian kasih komentar ya. Ini menampilkan semua data misalkan. Lalu show itu nanti menampilkan data per item atau detail produk. Public function show. Nah, parameternya kita kasih ID. Jadi wajib nanti ada parameter ya di URL-nya. Lalu kita berarti butuh mencari datanya dulu di tabel produk ya. Kita variabelkan $produk find or file $ID. Titik lalu return ya. Ini saya copy paste aja lah ya. Oke, ini untuk show sudah. Selanjutnya untuk update. Ini hampir mirip dengan yang insert ya. Saya copy paste saja. Kita update. Nah, ditambahkan juga parameter ID di sini. Ya, karena nanti yang diupdate harus diketahui dulu ID-nya. Oke, untuk ini sama. Nah, di sini ada ambil cek dulu ya. Cek data atau lihat data ya. Atau ambil data
dari tabel produk ya, dengan fungsi dengan produk gunakan find or file ya, sama. Nah, seperti ini. Lalu di sini masih insert nggak apa-apa. Nah, di sini kita ganti $produk update. Nah, ininya sama bawahnya ya. Kalau kalian sesuai modul ya, sesuaikan dengan modul ya. Tapi ini saya variabelnya insert. Atau saya ganti update deh. Update. Ini update. Oke. Oke. Selanjutnya satu lagi. Hapus data ya. Public function. Delete. Parameternya ID. Nah, di sini menggunakan fungsi delete ya. Tentunya dicari dulu datanya. Delete sama dengan $produk delete ID ya. Lalu return. Return-nya di sini delete. Nah, kita sudah membuat CRUD ya. Meliputi di sini ada insert atau create ya. Lalu list untuk menampilkan data, show untuk menampilkan data per item, update untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Ya, kita save. Oke, kita save. Sampai di sini, yang lain gimana? Sudah? Galuh, sudah? Atau masih? Sudah, Pak. Oke. Siva sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Arif? Arif sudah? Oke, kalau sudah, ya gimana? Sebelumnya tadi Ya, bisa atau saya dilanjutkan ya. panasan jadi mati. Ya, dilanjutkan. Lanjutkan Pak. Saya lanjutkan untuk membuat root-nya ya. Membuat root di root ya, folder root web. Nah, jadi karena controller produk itu kan berisi banyak function ya atau metode. Jadi kita bisa juga membuat root-nya lebih sederhana ya, dengan menggrouping ya atau menggroup root-nya. Bisa nggak sih Pak kalau misalkan dibuat satu-satu? Bisa ya. Silakan bisa dibuat seperti ini satu-satu. Bisa ya. Ya, tapi kalau sesuai best practice-nya kita bisa menggunakan function group ya. $router group. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di modul. Lalu kita kasih prefix ya. Prefix. Prefixnya produk. Lalu function $root. Oke. Seperti ini. Ketik satu ya.
router, group, traffic, product, koma, function router. Oke. Lalu di dalamnya hampir sama ya. Kita tinggal. Nah, cuma di sini kan kita nggak perlu lagi masukin prefix-nya ya. Oh maaf, ini salah. Harusnya di sini. Oke. Ya, jadi di sini tidak perlu masukkan slash prefix-nya lagi, slash produknya, karena sudah diambil menggunakan prefix ya. Nah, kita tinggal menentukan aja di sini tipenya mau post ya. Berarti di sini produk controller, fungsinya create ya, create. Nah, lalu satu lagi itu setelah create kita bisa lihat di produk controller list ya, list. Kalau list itu berarti bukan post tapi get, karena mengambil bukan mengirim ya. Selanjutnya ada show ya. Show itu dengan menambahkan parameter ya. Kita bisa tambahkan di sini segmennya ID seperti ini. Ini juga show itu post ya. Get ya. Lalu untuk update itu kita tambahkan slash update ya. Jadi wajib ada parameternya dulu, lalu update. Ini post ya kalau update, karena mengirim data. Satu lagi itu delete. Ini metodenya delete. Sini juga delete ya. Nah, seperti ini sudah kita save. Selanjutnya saya akan uji di Postman. Postman. Nah, kita new tab aja. Yang pertama saya akan insert data dulu. Pilih yang post. Di sini berarti create ya. Create. Lalu ke body, masuk di X www.form URL encode. Key-nya masukkan berarti apa? Name-nya ya. Nama pertama kode ya. Kode produk. Misalkan saya isi di sini kulkas. Lalu ada kode produk saya isi 123. Nama produk ya, nama underscore produk saya isi misalkan laptop lah. Lalu harganya misalkan 5 juta ya. Seperti ini ya. Nah, lalu kita send. Sudah benar, post, send. Nah, di sini ada error ya. 404 artinya not found ya. Not found, berarti kita lihat di router ya, di root. Oh ya, produk controllernya belum saya save ternyata. Jangan lupa di save ya. Coba lagi. Not found ya, masih not found. 404 not found. Oke, saya salah ya, ternyata di sini produk ya. Grafiknya produk ya, bukan
Send. Oke, berhasil ya. Ini masuk laptop. Kalau saya cek di database, harusnya masuk. Saya ke tabel produk. Nah, ini masuk ya, laptop. Nih. Ya, silakan kalian coba. Lalu, kalau yang show ya, misalkan ya, itu kan metodenya get. Maaf, ini masih belum. Oke, kita akan tampilkan yang show ya. Berarti kan metodenya get ya. Ini nggak perlu di body, nggak perlu ada. Ya. Jadi hanya get aja, lalu kita send. Nah, di sini akan menampilkan dua nih, ya, dari laptop sama TV. Ya, karena dia memanggil metode yang list ya, controller produk sama list metodenya. Jadi menampilkan semua. Lalu kalau kita mau menampilkan satu saja, misalkan yang TV ya, itu ID-nya 2. Berarti di sini /2. Kita send. Nah, dia menampilkan hanya TV ya, yang ID-nya 2. Ya. Kalau misalkan ID-nya 0, nah dia error nih. Ya. Dia error, not found katanya. Supaya nggak error gitu. Jadi supaya dia itu ada pesan ya, ada pesan apa gitu ya. Kita bisa modifikasi ya, ini tambahan ya, tambahan ya, tidak ada di modul. Misalkan yang show ya, kita bisa pakai if di sini, atau kita bisa membuat parameternya itu harus ada isinya. Ya, misalkan gini, if $id sama dengan 0 ya. Nah, kalian bisa gunakan sama dengan 3 kali atau 2 kali juga bisa ya. Jadi kalau dia 0, kita akan kasih return. Nah, ini harusnya memang seperti ini ya. Cuma memang yang di modul ini ya sederhana ya. Ya, jadi kalau dia 0, 0, kita kasih pesan gitu. Atau misalkan kita kasih message ya, atau pesan ya, atau data. Data tidak ditemukan. Ya. Kalau selain itu, else, nah, else ini juga kita cek lagi. Kan ini mah kalau 0 ya, 0 itu bisa kosong ya. Nah, selain kosong, itu ada nggak nih? Kita kan cek nih, find or file, ada nggak? Berarti if produk ya, kalau ada produk, baru kita tampilkan hasil. Nah, else kalau nggak ada, tampilkannya adalah ini lagi, data tidak ditemukan. Jadi nanti API-nya kalian aman ya, nggak menampilkan error. Gitu. Nggak menampilkan error. Kita coba lagi di Postman. Kalau seperti yang di modul itu kan kalau kita kasih 0 atau kita kasih kosong, dia error ya. Coba. Nah, ini harusnya jadi, tapi di sini masih 404 not found. Coba ya, kalau kita parameternya itu 5 ya, 5 kan nggak ada ya. Hasilnya not found ya. Harusnya nggak not found ya, supaya dia ada message. So,
Oh maaf, ini harusnya jika tidak produk ya. Jika tidak produk. Oke, ini saya coba modifikasi dulu ya. Coba ini hilangkan dulu. Kalau, oh maaf ini udah benar ya, download produk. Nah, sepertinya karena ini menggunakan Eloquent ya, jadi prosesnya itu sudah diputus terlebih dahulu di model ya. Jadi dia modelnya sudah mengeksekusi dulu ya. Jadi tidak di return ke sini hasilnya, baik ada hasil atau enggaknya. Coba ya, saya ini saya uji coba sendiri ya. Ya, jadi memang benar ya. Jadi sudah dieksekusi langsung oleh si Eloquent-nya ya, dengan metode find or file. Coba kita cari di Eloquent ya. Ini coba saya search ya di dokumentasinya Eloquent. Eloquent. Ini agak berat ya. Agak berat. Oke, ini dokumentasinya Laravel ya untuk Eloquent. Kalian bisa lihat retrieve single model. Oke, kita coba pakai ini ya. Pakai where, coba ya.
where saya coba kopas ya. Where ID sama dengan ID. Oke. Ya, kalian bisa lihat di dokumentasinya Eloquent ya untuk penggunaan-penggunaan dari function-function yang disediakan oleh Eloquent. Itu kan banyak ya. Kalian nanti bisa coba sendiri. Oke. Karena ini masih sederhana, kita ikuti saja yang di modul ya. Jadi kalau nggak dikasih, jadi kalau kita pakai find or file, itu dia dieksekusi di model ya. Kalau tidak ditemukan, dia langsung 404 ya, not found. Ya, sebenarnya masih aman ya, karena tidak menampilkan error codingnya kita. Karena 404. Selanjutnya untuk update, itu hampir mirip seperti yang di insert ya, di create. Nah, kita harus tahu dulu ID yang mau diupdate ya. Misalkan tadi ID-nya itu berapa nih? 2 ya. Coba. ID 2. Oke, ada ya ID 2. Kita mau ganti, berarti kita tambahin di sini update. Lalu di body, kita aktifkan lagi kode, nama, harga. Misalkan ID-nya kita ganti 100 ya. Lalu kita ganti mesin cuci misalkan. Harganya 2 juta ya. Send. Ada error. 405 method not allowed. Kita lihat di root-nya dulu. Di root-nya udah post ID/update, produk controller update, sudah benar. Lalu di produk controllernya produk find or file update, produk update. Method not allowed. Sudah benar ya? Update ya, metodenya update, request, $request, $ID,
Oh, maaf ya, saya salah di metodenya ya, post harusnya. Nah, ini juga menjadi keamanan ya, kalau misalkan dia salah metodenya. Jadi dia nggak mau. Sesuai yang di root ya. Jadi kalau yang di rootnya post ya harus post ya. Send. Nah, ini kodenya berhasil. True ya. Jadi harusnya datanya sudah berubah. Kalau kita cek, nah dia berhasil nih. Ada kode 100 mesin cuci. Harusnya ini get nih. Get. Oke, ya. Intinya seperti itu, sudah berhasil. Kalau untuk delete, kita pakainya delete. Misalkan tadi /2, ya, itu ID ini kita nonaktifkan. Send. True ya, sudah. Kalau kita cek di database, harusnya di sini, nah ini sudah kehapus tadi. Tadi ada 3 ya punya saya. Kalau kita hapus lagi yang 4 ya misalkan. Empat. Send. Oke. Nah ini kehapus. Ya, jadi seperti itu tentunya pengujian-pengujian itu harus dilakukan ya supaya sebenarnya mendapatkan errornya supaya kalian bisa menangani error itu. Oke, dari siapa nih yang sudah coba bisa dicoba di Postman-nya? Siva mungkin sudah. Ya. Oke, ini coba yang input dulu ya. Coba dibesarin dulu. Oke, coba di send atau diubah dulu nama apa produknya, kode produknya. Update, Pak. Sudah ya? Sudah masuk ya? Oke. Sudah. Terus yang show? Show ya. Oke. Ini yang, oh tadi yang list, ini yang show ya. Terus yang post, yang update. Update. Udah tadi Oke. ini. Yang Tadi delete. kulkas, sekarang televisi. Oh ya, oke. Yang delete coba. Yang delete belum. Belum. Bentar. Coba. Metodenya delete. Parameternya /ID-nya. Nggak usah pakai itu. Ya. /ID-nya A berapa? Oh ya, benar 1 ya. Send. Oke, ya sudah true. Ya pastinya harusnya sudah kehapus ya. Oke. Yang lain, Arif sudah sampai mana? Ya, Saya lagi login. baru di login. Ya, sepertinya ada tipe. Ya. Galuh sudah sampai mana Galuh? Sudah, Pak. Coba di Postman-nya.
Ini tadi saya udah nyoba, udah sempat di lab juga. Ya. Coba lagi, Pak. Terus yang coba show satu item. Get, benar. Produk / tambahin ID-nya. Oke, saya. Ya, bisa, Pak. Terus delete coba. Ya, benar. Oke. Ya, cukup. Oke. Berhasil semua ya, dan tentunya kalau kalian ngikutin modul bisa ya. Nanti Arif bisa dilanjutkan ya, Arif. Diselesaikan sampai berhasil. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kita sharing. Siva mungkin ada pertanyaan, Galuh, Arif. Ya, jadi sebenarnya Postman itu nanti tidak dipakai. Ya, jadi kalau nanti sudah kita balik lagi ke aplikasi Flutter-nya, itu Postman nggak dipakai. Jadi Postman itu hanya untuk pengujian API. Ya, nanti langsung kalau di Postman sudah berhasil, harusnya nanti di Flutter itu berhasil. Gitu. Oke. Ada pertanyaan atau cukup ya? Kita sudah 2 jam loh ya, nggak terasa. Luar biasa. Ya, tapi tadi kalau yang sudah praktek yang atau sudah membuat duluan ya, pastinya sudah lebih cepat ya. Tapi tadi kalau kita ngoding dari awal, berarti kalau saya praktekin itu ya sekitar 2 jam ya untuk membuat itu semua. Selesai. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti live session dari saya ya. Dan tentunya semakin mengenal ya, tentunya saya juga semakin mengenal kalian dibanding kita hanya ada di WhatsApp group ya. Hampir tidak mengenal ya. Dan kalau seperti ini kita bisa mengenali. Dan kenapa hanya yang saya izinkan masuk yang sudah mendaftar? Ya karena saya maunya yang punya komitmen, yang punya dedikasi ya, yang punya semangat untuk mengikutinya dari awal sampai akhir ya. Nggak mau yang cuma ngeliat-ngeliat doang. Kalau yang ngeliat doang nanti bisa di YouTube. Nanti saya upload di YouTube, bisa lihat yang di YouTube. Tapi kalau yang live seperti ini, saya mau yang benar-benar mau ngoding, mau ikut kuliah. Ya. Tapi misalkan Pak yang nggak ikut live, gimana Pak nilainya? Nggak ada bedanya kok ya. Ya tentu dari sisi personality ya, Kak, saya semakin mengenal. Di sini ada Siva, ada Galuh, ya ada Arif ya, semakin mengenal ya. Nah itu yang sebenarnya perkuliahan kan dari akademik, tapi dari sisi kita sosialnya ya atau bersosialisasi itu kan harus ada. Tapi kalau kita pakai WhatsApp group, pakai YouTube saja kadang tidak ketemu di situ. Malah kadang ada yang satu semester itu kita nggak ketemu dosennya, nggak tahu dosennya siapa. Itu yang parah ya. Ya kita nggak mau seperti itu. Terima kasih buat Siva, Galuh, Arif sudah mengikuti kuliah saya hari ini. Tetap semangat ya. Kalau ada error-error jangan patah semangat, tetap terus googling, tanya. Kebanyakan googling. Saya kebanyakan googling ya. Jarang saya punya guru. Saya dari dulu nggak punya guru yang spesifik untuk pemrograman, kebanyakan googling. Ya, kebanyakan googling dan bahkan YouTube itu sedikit ya. Saya nonton YouTube tuh paling kalau memang kontennya bagus banget, saya nonton. Sisanya saya googling. Ya. Stack Overflow ya, itu 90% tuh Stack Overflow. 10%-nya bisa Witry School dan website-website yang lain. Jadi jangan menyerah kalau menemukan bug. Tetap semangat, tetap gali, tetap cari sampai kalian dapat. Ya, terima kasih. Sampai di sini. Nanti mungkin kalau ada live session lagi, silakan gabung lagi. Ya, kita ngoding bareng lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oh ya, kita foto dulu ya. Foto dulu. Kita foto dulu ya, biar ada dokumentasi. Oke, mungkin bisa senyum. Senyum, cheese. Oke. Satu lagi, cheese. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Saya end for all ya.